Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada genggamannya seluruh kekuasaan, yang mampu menghidupkan dan mematikan, sekaligus juga mampu menaikkan derajat seseorang pada posisi yang tertinggi, dan juga pada saat yang sama bisa menurunkan derajat seseorang serendah-rendahnya. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan Gemas 2024 SCR yang sangat mulia ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan: puasa dan pola makan. Tadi saya sampaikan dalam Quran surat yang kedua ayat 168, Allah menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini olehmu semua, tapi dengan catatan dua hal: yang halal lagi bergizi. Lalu kemudian Allah menyampaikan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ada hal dalam ayat ini yang cukup menarik saya kira untuk kita kaji bersama. Pertanyaannya tentu, kenapa Allah mengatur lewat firman-Nya, lewat ayat-ayat Al-Quran mengenai pola makan ini kepada manusia? Tentu jawabannya pertama, karena tugas utama yang mulia pada diri manusia adalah yakni menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Lalu yang kedua, tentu kenapa diatur? Karena pada makhluk yang lain, dalam konteks ini misalnya binatang, itu sudah diatur pola insting yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan pada manusia itu harus diatur dengan firman-firman Allah ini, supaya tujuan manusia yang mulia menjadi khalifah ini akan betul-betul terrealisir. Ada hal berikutnya, saya kira pertanyaan yang berikutnya, kenapa kemudian pola makan ini diatur pada manusia, tidak pada binatang? Binatang itu pola makannya diatur oleh pola insting. Hewan atau binatang yang berjenis herbivora tidak akan pernah berubah menjadi karnivora. Sebaliknya, yang karnivora itu pun tidak akan pernah menjadi herbivora. Tetapi pada manusia, makan ini jenis rerumputan juga doyan. Kangkung, kenjer, godong turi, dan lain-lain, itu semuanya manusia doyan. Atau yang kedua, jenis daging-dagingan juga doyan. Ikan dan lain-lain yang berjenis daging ini juga manusia doyan. Karena kenapa? Manusia itu berjenis omnivora. Segala hal itu bisa dan dimaui oleh manusia pada jenis makanan ini.
Oleh karena itu, kalau kemudian manusia wal kedua embu kodok embu kadal sing penting diuntal, haram atau halal sing penting diuntal, maka posisi manusia akan lebih rendah daripada binatang. Padahal tadi misi utama manusia adalah untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka menjadi seorang pemimpin harus lebih baik performanya daripada binatang dalam konteks ini. Itu kenapa ayat ini juga sangat relevan kemudian dikuatkan dengan perintah ibadah puasa kepada manusia. Ibadah puasa ini ujung akhirnya supaya manusia la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang taat azas, taat akan aturan. Jangankan yang haram, yang halal saja bagi orang yang beriman, bagi orang yang berpuasa itu ditunda untuk sementara sampai kemudian datang waktu maghrib. Istri kita itu halal, tapi dalam keadaan berpuasa sebelum kemudian datang maghrib itu haram dilakukan oleh orang yang beriman yang sedang berpuasa. Roti itu halal dan makanan yang lain itu halal kalau itu milik kita ya. Tetapi tidak boleh untuk dimakan dalam waktu tertentu sampai kemudian datangnya waktu maghrib. Ini artinya apa? Pada orang yang beriman, jangankan yang haram, yang halal saja kapan saatnya untuk boleh dimakan dan ditunda untuk sementara sampai kemudian datang saatnya untuk diperbolehkan. Ini saya kira kemudian menjadi hal yang menarik juga untuk dibahas. Pertanyaan berikutnya misalnya, kenapa puasa tidak kita lakukan 1 atau 2 hari atau 3 hari saja? Pertanyaan ini juga saya kira patut untuk dijawab. 1, 2 sampai 3 hari itu puasa yang dilakukan oleh orang yang beriman, kalau waktunya yang hanya 1 sampai 2 atau 3 hari itu cenderung semu, cenderung kamuflase, cenderung penuh kepura-puraan. Tapi kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Ini supaya kemudian kita ditarbiyahi oleh puasa tadi itu untuk taat azas, taat aturan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini saya kira dengan pola makan yang diatur sedemikian rupa oleh Allah di dalam Al-Quran, maka tidak akan terjadi kasus-kasus misalnya political and economic risk konsultansi Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Ini akan terbantahkan, akan kemudian bisa kita eliminir kasus-kasus semacam ini karena dalam pola makan umat Islam diatur sedemikian rupa melalui firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian juga diperkuat dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini akan betul-betul menginternal dalam diri kita, lalu kemudian menjadikan kita orang yang terbiasa untuk diatur pola makannya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh dimakan untuk ditunda sementara karena taat asas aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.